ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Dan Yesus sendiri menegaskan sambil menunjuk kepada mereka yang duduk di sekelilingnya, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikian penegasan Yesus. Saya mau mengundang kita semua untuk memusatkan renungan kita pada penegasan Yesus ini, khususnya untuk anak-anakku para calon penerima Krisma. Saya percaya dan sudah dipertegas tadi dalam ritus penyerahan para calon, bahwa para calon penerima Krisma ini sudah dinilai siap untuk menerima sakramen Krisma, sakramen pendewasaan dalam iman. Dan kalau kita mencamkan baik-baik kata-kata Yesus, penegasan Yesus dalam Injil hari ini, siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dan itu berarti kalau kita menjadi dewasa dalam iman, berarti mengikuti dan hidup menurut penegasan Yesus ini. Intinya adalah seorang yang dewasa dalam iman akan Kristus adalah seorang yang setia melakukan kehendak Allah. Jadi sebetulnya sederhana sekali, setia pada kehendak Allah. Dan kita lihat Bunda Maria menjadi salah seorang dan barangkali yang paling utama sebagai model, sebagai contoh dalam penegasan ini, setia pada kehendak Allah dengan ucapannya itu, fiat mihi secundum verbum tuum, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi menjadi setia dalam kehendak Allah adalah ukuran satu-satunya bagi seorang yang dikatakan dewasa dalam iman, setia pada kehendak Allah. Nah, mari kita kembali sebentar kepada bacaan pertama pada hari ini yang berkisah mengenai kejatuhan manusia pertama sebagai yang biasa disebut dosa asal. Kadangkala
banyak dan khususnya dari orang muda yang berkata, aduh terlalu sederhana itu. Masa kemakan buah pohon itu menjadi pelanggaran yang menjadi sumber dosa asal. Terlalu sederhana. Namun kita harus melihat hal itu dalam konteks keseluruhan. Mari kita kembali ke Kejadian bab 2 dan bab 3. Dalam bab 2 ayat 16 ditegaskan oleh Allah, Tuhan Allah, pada ayat 16 ya, Kejadian 2 ayat 16. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi mengikut ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Apakah sederhana itu, ringan itu? Peringatan awal, peringatan dari Allah, perintah Allah, jangan makan buah pohon terlarang itu, karena kalau kau memakannya saat itu engkau mati. Ringankah itu? Berat kan? Tidak ada dari kita yang mau mati kan? Jadi perintah Allah ini terserah pada manusia pertama, mengikuti atau tidak. Tetapi kalau dia tidak mengikutinya, dia tidak taat kepada kehendak Allah, konsekuensinya adalah pada saat itu juga dia mati. Manusia mati. Nah, lalu kisah dari bab 2 itu ketika manusia ditempatkan dalam Taman Eden dengan peringatan yang tegas dan jelas itu, lalu marilah kita melihat kejatuhan manusia dalam kisah bab 3. Kisahnya saya kira kita sudah tahu persis, karena ceritanya sederhana memang kan. Akhirnya manusia melanggar kehendak Allah, melanggar perintah Allah, tidak tunduk pada perintah Allah. Ular menjadi penipu bagi manusia, sehingga akhirnya Hawa memakannya, lalu memberikannya kepada Adam, dan Adam pun memakannya. Artinya apa? Artinya mereka sebagai nenek moyang kita yang pertama menyatakan tidak mau tunduk kepada kehendak Allah, tidak setia pada perintah Allah, dan konsekuensinya adalah mati. Dan itulah yang terjadi. Jadi lihatlah, tidak sesederhana itulah kisah kejatuhan manusia. Intinya adalah menolak tunduk
kepada kehendak Allah. Dan itulah kisah yang sederhana, makan buah terlarang. Jadi kita sudah melihat bahwa tindakan manusia pertama itu adalah tidak tunduk kepada kehendak Allah. Padahal kata-kata Yesus tadi, siapa saja yang setia melakukan kehendak Bapa-Ku, dialah saudaraku, dialah ibuku. Lalu masih kita bisa bertanya, mengapa manusia pertama makan buah terlarang? Dan kisahnya saya kira kita sudah tahu persis kan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengetahuan. Jadi motif manusia pertama tidak tunduk kepada perintah, kepada kehendak Allah adalah kita lihat motifnya itu adalah pertama bahwa Hawa percaya kepada kata-kata ular, Allah menipu kamu. Kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan, ketika kamu makan, kamu akan menjadi Allah, menjadi seperti Allah. Jadi perhatikan baik-baik di sini, motif manusia pertama melanggar perintah Allah, melanggar kehendak Allah adalah ingin menjadi Allah sendiri. Itulah. Sehingga di sini kita melihat bahwa sebetulnya kisah dosa yang disebut dosa asal itu adalah godaan kekuasaan. Lalu kecuali godaan kekuasaan mau menjadi Allah sendiri, juga dikatakan bahwa Hawa melihat bahwa buah itu enak untuk dimakan. Dan di sini tersangkut godaan materi. Masih ada lain lagi. Dan sedap kelihatannya, lagi pula menarik hati. Godaan kenikmatan. Nah, lihatlah bahwa kisah dosa asal, dosa manusia nenek moyang kita yang pertama itu adalah godaan terhadap 3 godaan yang juga kemudian dialami oleh Yesus di padang gurun, ya kan? Ketika dia setelah berpuasa 30 hari 30 malam menjadi lapar, datanglah penggoda dan meminta dia untuk merubah batu jadi roti. Ini godaan materi. Tetapi berbeda dengan nenek moyang kita yang pertama, Yesus tidak jatuh. Dia menolak godaan itu. Lalu dia dibawa oleh setan ke gunung yang tinggi dan diperlihatkan kepadanya kekuasaan dunia, dan setan mengatakan kepada Yesus, semua itu akan menjadi milikmu, tetapi dengan syarat engkau tunduk
menyembah saya. Yesus juga menolak godaan kekuasaan itu. Manusia pertama menyerah pada godaan itu. Kemudian godaan ketiga, Yesus dibawa ke bubungan bait suci dan diminta untuk menjatuhkan dirinya, dan dia tidak akan apa-apa karena Tuhan Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang dia sehingga tidak apa-apa, dan memang itu bisa terjadi. Tetapi Yesus menolak godaan itu dengan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu persis 3 godaan. Godaan kenikmatan, kesenangan, kepopuleran. Jadi lihatlah kisah yang kelihatannya sangat sederhana tentang kejatuhan manusia, kisah dosa asal itu menyangkut 3 godaan yang sampai saat ini memporak-porandakan hidup bersama manusia. Bukankah karena godaan kekuasaan sampai saat ini perang masih terjadi di sekian banyak tempat? Apa yang menjadi sebab? Kekuasaan. Dan sejarah manusia berlangsung terus dengan kehausan kekuasaan itu, dan manusia satu sama lain berupaya saling menghancurkan, mengalahkan sesamanya karena godaan kesehatan. Godaan materi. Para ahli berkata bahwa sebetulnya bumi ini masih mampu memberi makan kepada manusia yang hidup sekarang ini. Bukan bahwa bumi kita, ibu bumi kita sudah tidak mampu memberi makan kepada anak-anaknya, bukan. Tetapi karena kehausan akan materi, dikatakan hanya 20% dari umat manusia itu memiliki 80% dari kekayaan bumi ini, pemberian dari Allah. Sedangkan 80% penduduk bumi ini yang sekarang sudah 7 atau 8 miliar atau baru 6 miliar, 80%-nya hanya membagi di antara mereka 20% kekayaan bumi ini. Akibatnya apa? Begitu banyak manusia yang selalu terancam mati kelaparan. Itulah akibat dosa asal. Kehausan akan materi, godaan material. Maka saudari-saudara yang terkasih, kisah sederhana dari kejatuhan nenek moyang kita yang pertama itu bukan sederhana. Seringkali di antara orang-orang muda yang suka mengejek itu, aneh itu kitab suci. Masa hanya makan buah pohon sudah menjadi malapetaka bagaimana itu? Tetapi lihatlah dalam konteksnya, apa sebetulnya yang terlibat di sana. Manusia pertama jatuh dalam godaan kekuasaan. Manusia pertama jatuh dalam godaan materi. Manusia pertama jatuh dalam godaan kesenangan, kepopuleran. Itulah kisah manusia.
Tetapi yang paling penting dari itu adalah bahwa manusia mau menjadi Allah sendiri. Jadi lebih-lebih menyangkut kekuasaan. Dan ketika manusia mau menjadi Allah sendiri, hancurlah sejarah manusia yang oleh Allah direncanakan menjadi sejarah keselamatan, sejarah ketentraman, sejarah kedamaian, sejarah kebahagiaan, ditunggang langgangkan oleh manusia itu sendiri menjadi sejarah kemalangan. Manusia satu dengan manusia lainnya saling mengisap. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke penegasan Yesus dalam Injil hari ini. Saudaraku, saudariku, ibuku ialah orang yang melakukan kehendak Allah. Sejarah tragis manusia yang sudah diawali oleh ulah dari nenek moyang kita yang pertama itu tidak tunduk kepada perintah Allah, tidak tunduk, tidak taat kepada kehendak Allah. Maka yang terjadi adalah sejarah kehancuran, sejarah kematian, sejarah kemalangan. Nah, sekarang saya harap bahwa pesan inti dan sangat mengena untuk kita semua, tetapi terlebih untuk anak-anakku para calon penerima Krisma adalah seorang yang dewasa dalam iman Katolik adalah seorang yang sama seperti Bunda Maria, selalu taat kepada kehendak Allah, kepada perintah Allah, dan tidak menyerah seperti ibu yang pertama, ibu manusia yang pertama, Hawa, menyerah pada godaan. Jadi pesannya bagi kalian adalah kalian hari ini akan menerima pencurahan Roh Tuhan sendiri dan membuat kalian menjadi dewasa dalam iman. Apa arti dewasa dalam iman? Selalu setia pada kehendak Allah, bukan mengikuti kehendak sendiri. Setia pada kehendak Allah, dan dengan demikian kalian akan selalu menjadi saudara Kristus, kalian akan selalu menjadi saudari Kristus, dan juga menjadi ibu Kristus, Yesus Kristus. Itu pesan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, khususnya bagi para calon penerima Krisma. Paham? Amin. 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 Puji Tuhan. Nah, khususnya pesan ini untuk 100 calon penerima Krisma. Jangan lupa janji suci kalian dengan menjawab amin berarti akan setia tetap menjadi manusia Katolik yang dewasa dalam iman. Jangan lupa janji kalian pada hari berbahagia dan bersejarah dalam hidup kalian itu. Jangan lupa sekian banyak saksi hadir di sini ya. Ada uskup, ada pastor-pastor, ada dewan pastoral paroki, ada orang tua, ada umat. Barangkali banyak sekali ya yang akan menjadi saksi. Apakah kalian akan setia pada janji hari ini atau tidak? Kami akan menjadi saksi nanti di hadapan Tuhan
Ya, ingat itu. Yakin? Puji Tuhan, mari kita lanjutkan upacara penerimaan.